Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 15 Februari 2023. Ya, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mencoba mereview perdagangan IHSG hari ini. Ya, pada perdagangan hari ini IHSG ditutup naik positif ya. Naik 0,60% atau 0,6% ya. Atau 41,7 poin dengan kenaikan mencapai 6.941. Dan kalau kita lihat sekilas memang IHSG terlihat bullish ya. Ini juga sudah saya sampaikan dari beberapa minggu yang lalu. Ini kalau kita tarik garis memang trend channelnya secara downtrend dia sudah patah ya dan sudah menuju uptrend di sini. Dan kalau kita lihat IHSG sedang bergerak menuju 7.000 ya. Kalau kita lihat di sini masih ngetes ya. Nah, ini beberapa kali dites resist dekat 6.950-an, dan apabila besok berhasil ketembus maka dia akan bergerak di level psikologis 7.000 ya. Amin ya. Jadi kita berharap semoga IHSG selama di bulan Februari sampai akhir Februari besok masih bergerak positif. Oke, kita lihat secara momentum RSI dia masih bergerak strong uptrend. Kemudian kalau kita lihat di sini ada sinyal buy menunjukkan di sini masih ada potensi upside, dan kalau kita lihat secara MACD ini masih positif untuk IHSG. Oke ya, kita skip mengenai IHSG, kita langsung aja bahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini. Yang pertama ada Sido, ASLC, NICL, Energy, Akra, Era, LPPF, dan MTEL. Oke, yang pertama saya akan bahas Sido terlebih dahulu. Kalau kita melihat Sido ini memang sahamnya sempat downtrend parah pada awal tahun 2022 lalu, di mana di sini dia turun signifikan ya. Turun signifikan bahkan dari harga seribuan atau mungkin 980 ya di sini. Dia dibanting sampai harga terendahnya 630. Jadi penurunan kira-kira sudah mencapai 30 sampai 40% lebih ya. Ini sahamnya Sido. Dan memang kalau di rata-rata secara valuasi 5 tahun terakhir memang sudah di bawah rata-rata gitu ya. Jadi akhirnya ya kalau kita lihat, teman-teman lihat sendiri memang beberapa bulan terakhir memang terlihat uptrend ya, khususnya di awal tahun 2023. Mulai start di Januari ini dia terlihat mulai uptrend secara short term. Dan di sini kalau kita lihat dia sudah breakout ya. Ini udah breakout dari resistnya di sini. Ya, ini support paling bawah bottomnya. Dan kalau kita lihat di sini resistnya 790 dan sudah breakout. Sekarang berada di 870, menandakan dia sudah mulai reversal uptrend. Nah, ini akan terus melanjutkan penguatan. Ini kemarin udah nutup gap ya. Dan potensi resisten selanjutnya berada di sini ya. 900. Jadi masih ada upside sekitar 4% kemungkinan dia akan mencoba ngetes resist paling kuat yaitu di 900, karena 900 ini kenapa saya sebut paling kuat karena di sini ada sideways panjang ya, sebelum dia downtrend ada sideways panjang di sini. Jadi harusnya 900 ini menjadi resisten kuat. Dan biasanya kalau resisten kuat itu biasanya susah sekali atau sulit sekali ditembus. Jadi kemungkinan kalaupun misalnya besok masih bergerak upside naik, kemungkinan akan terbatas ya setelah ngetes 900, kemudian dia akan terkoreksi. Atau bisa juga karena kalau kita lihat secara price action candlesticknya ini sudah berada sangat jauh di atas MA5,
Jadi biasanya kalau candlestick udah berada di atas sangat jauh dengan MA5 biasanya ada koreksi wajar. Dan kalaupun misalnya SIDO besok koreksi wajar, menurut saya itu sehat. Menurut saya itu sehat, justru itu adalah momentum kita untuk ambil posisi ya kalau misalnya teman-teman mau nge-swing di saham ini. Oke, dilihat dari sisi MACD-nya masih terlihat upside ya, akumulasinya masih tinggi, terlihat bar dari MACD terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Ini menandakan fase akumulasi masih berlangsung. Kemudian kalau dilihat dari sisi RSI ya, memang secara momentum ini sudah jenuh beli ya, atau overbought karena di atas 80%. Namun biasanya saham yang mulai awal uptrend seperti ini, sinyal RSI ini maka akan terus menunjukkan sinyal overbought ya, menandakan bahwasanya secara tren dia strong uptrend gitu ya. Jadi akan terus menunjukkan sinyal jenuh beli seperti ini gitu loh. Jadi itu wajar. Oke ya, jadi target upsetnya di 900. Kemudian kalau semisal turun, kira-kira mungkin teman-teman bisa stop loss kalau turun di bawah 840. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman scalping ya tinggal ngikutin bid overnya aja pada saat left market. Kalau bid overnya masih rame bagus, teman-teman bisa scalpingin. Saham yang di bawah 1000 seperti ini per 1 tick atau per 5 poinnya ya lumayan, hampir 1% gitu loh. Jadi sebetulnya kalaupun scalping, kalau momentumnya masih oke, nggak perlu lama-lama pegang, itu juga masih bisa gitu loh. Oke ya, kita skip SIDO ya. Oh ya, lupa, mohon maaf, kita cek secara foreign inflow ya. Di sini terlihat asing akumulasi terus ya di saham SIDO selama di awal Februari, dan yang paling tinggi akumulasi asing di tanggal 13 dan 14, yaitu 15 miliar dan 19 miliar. Oke. Kita lanjut ke saham ASLC. Kalau kita lihat memang saham ASLC memang lagi downtrend parah ya memang. Teman-teman lihat kalau saya tarik channelnya, memang dia lagi downtrend channel di sini. Nah, di sini kalau kita lihat dia sudah mulai ada pergerakan reversal ya secara short term. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah membentuk higher low kemudian higher high kembali. Dan ini kalau kita lihat resist terdekatnya di sini ya, area 117 118 kalau nggak salah ini. Ya 117. Kemudian kalau dia bisa tembus di 117, dia berpotensi bergerak ke sekitar 127. Nah, itu potensi upsetnya. Nah, kemudian kalau ternyata besok dia bergerak berlawanan atau justru turun, maka potensi penurunan terdekat adalah di 110. Oke. Potensi penurunan terdekat di 110 dengan teman-teman bisa stop loss kalau dia turun di bawah 107 gitu ya. Kalau dilihat secara MACD masih akumulasi. Kemudian kalau dilihat dari sisi RSI dia masih positif, masih bergerak ke atas walaupun ini sudah agak melandai ya gitu. Oke, kemudian volume hari ini naik 283% dibanding volume hari sebelumnya. Jadi menandakan perdagangan hari ini cukup atraktif ya untuk ASLC. Kita cek secara bandarmologi. Di sini ada BB yang akumulasi 154.000 lot ya, net buy ada BK, dan versus kalau kita lihat top sellernya YP, UCC, PD. Semuanya rata-rata kecil ya, dan kelihatan banget menyolok. Ini akumulasi yang sangat besar di average 109.
Jadi misalnya teman-teman bisa ngikutin, kalau bisa ngambil deket 109 ya masih aman lah karena BB masih pegang barang segitu. Itu ya. Oke, saya rasa SLC cukup. Kita langsung ke NICL. Oke, NICL ini memang sempat saya rekomendasikan di Januari lalu ya, kalau nggak salah ya, di akhir Januari. Di sini kemudian sempat hari ketiga masih saya rekomendasiin, dan ternyata dia masih kuat ya, masih strong uptrend, bergerak di atas MA5 daily. Dan kalau kita lihat hari ini bergerak secara all time high ya. Jadi kemarin ini ketembus ini, kemudian dia koreksi, dan ini adalah ketembus lagi all time high-nya. Dan di sini all time high sebelumnya adalah 304 kalau nggak salah. Nah, 304 tutupnya di 302. Sebetulnya kalau dia misalnya closingnya di 306 lebih bagus, karena memang dia benar-benar confirm untuk breakout all time high. Jadi istilahnya tadi sempat all time high, cuman closingnya di bawah all time high sebelumnya. Jadi ya kalau saya bilang sih signalnya bagus, tapi nggak bisa dibilang bagus banget sih, karena di sini kita lihat dia tutupnya di bawah resist all time high-nya gitu loh. Nah, ya otomatis kita lihat besok ya. Kalau kita lihat secara candlestick, dia dia baru pertama kali naik dan sebelumnya udah turun 4 hari. Kalau kita lihat polanya, harusnya besok masih bisa naik. Nah, cuman teman-teman cek kalau misalnya besok 304 lewat, terus bid overnya rame, ya bisa di scalping gitu loh. Paling enggak dia masih bisa sih ke 310. Kalau misalnya 304 lewat, dia bisa ke 310 sampai 320 lah range perdagangannya. Tapi andai kata ternyata besok profit taking wajar, bottom support terdekat adalah 292. Jadi ya kalau misalnya selama di atas 292 teman-teman masih bisa hold. Kalau di bawah 292 better mungkin stop loss dulu, karena takutnya nanti akan turun ke bawah sampai 264 ya, sampai 264 di sini. Karena ini untuk NICL ini volatilitasnya tinggi, range pergerakannya itu tinggi, sekali naik bisa 10%, sekali turun bisa langsung ARB gitu loh teman-teman. Jadi ya harus memang perketat perketat resiko ya kalau saham karakter seperti ini. Tapi so far secara chart dia adalah strong uptrend, terus sangat bagus kalau dilihat dari posisi chartnya gitu ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga masih fase akumulasi. Kemudian kalau dilihat dari sisi RSI-nya masih terlihat strong, bergerak ke atas. Kemudian kita lihat secara bandarmologi ya teman-teman ya. Secara bandarmologi ada AK ya, akumulasi 300.000 lot. Kemudian yang jual CC, SA, HIC dan lain sebagainya. Terlihat sangat jomplang sekali, sangat kontras sekali, antara top buyer dengan top seller. Lebih dominan top buyernya, terutama di AK ya, AK dan PG. Oke. Oke ya, ini terlihat asing akumulasi 8 miliar. Sebetulnya saham-saham sepertinya bukan koleksi asing ya sebetulnya. Cuman saya heran juga sih, asing kok akumulasi di saham ini terus, padahal secara secara apa ya, secara valuasi juga dia sudah overpriced gitu. Oke ya, kita skip mengenai NICL, kita langsung aja ke energi. Energi di sini sudah kelihatan mau bullish reversal ya, terlihat dia sudah keluar dari downtrend channelnya. Lihat banget teman-teman ya, ini sudah keluar dari downtrend channelnya dia. Nah, ini udah keluar. Terus ini kalau kita lihat ini sudah breakout ya, ini resist ya, ini resist 290, dan ini udah breakout sampai 300. Bahkan tadinya sih tadi sore saya nggak menyangka ya dia bisa ke 300, kemungkinan mungkin ke 290 dia akan profit taking wajar karena udah kena resist gitu loh. Tapi ternyata bisa breakout gitu loh.
Dan ini kalau kita lihat MA5 dan MA20 nya udah golden cross ke atas. Nah ini menandakan tren sudah berubah dan ini sinyalnya sangat kuat ya. Nah cuman kalau kita melihat secara price action memang candlesticknya udah jauh ya di atas MA5. Harusnya kalau saya melihat besok profit taking wajar dulu, tapi bukan berarti besok ada potensi turun dia jelek ya. Justru menurut saya itu juga koreksi sehat juga gitu loh, teman-teman bisa ambil posisi kalau misalnya besok turun. Tapi kalau misalnya nggak dikasih turun langsung loncat ya bisa di scalping kalau misal bid overnya rame gitu ya. Oke, kalau dilihat dari MACD dia masih positif, dilihat dari momentum RSI dia juga masih strong. Kita lihat dari bandarmologi ya. Ada CC, RX, LG ya yang akumulasi hari ini, yang jual YP. Dan ini kalau kita lihat sekilas antara top buyer dan top seller masih dominan dari top buyer. Oke ya. Kita skip energi, kita langsung aja ke Akra. Nah, Akra ini memang dia sebetulnya saham blue chip juga ya kalau kita lihat. Nah, memang habis stock split dia kelihatan strong uptrend dan belakangan dia memang lagi downtrend secara short term ya. Nah, ini kalau saya lihat sih dia berusaha keluar dari fase downtrend channelnya dia gitu loh. Nah, ini untuk Akra kalau saya melihat hari ini ada candlestick bullish ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dia udah tembus resist ya, di sini udah tembus resist, kemudian ada potensi dia akan ngetes resist berikutnya ya, kemungkinan di 1400 lah. Nah, 1400 ini levelnya, kalau syukur-syukur kalau bisa dia lewat 1425 ini ya. Betul, 1425 sampai high-nya di 1465. Jadi kemungkinan si Akra ini besok ada potensial naik sampai 1400. Kalau lewat ya ngetes 1425. Ya kalau lewat lagi ya 1465. Dan dia bisa kita sebut confirm uptrend kalau dia bisa kelewat ini 1465 gitu loh. Kalau dilihat dari sisi MACD-nya memang dia masih fase distribusi. Cuman ini sudah mulai mengecil, ini mau golden cross gitu loh. Jadi mau mencoba uptrend ini sudah ya. Secara momentum RSI ini sudah hampir berpotongan signalnya, dan kemungkinan saya prediksi besok momentumnya dia harusnya berpotongan gitu. Itu ya. Jadi kalau saya lihat sih Akra harusnya strong buy ya ini. Bagus sih secara chart. Oke, kita lihat secara bandarmologi ya. Akra ada RX, BK, AK ya yang akumulasi, yang jualan di sini YP sama MG ya. Nah, ini beneran nih asing akumulasi sampai 22 miliar. Dia harusnya bagus ya Akra ya. Di antara Sido, SLC, NICL, Energy, Akra, menurut saya yang resikonya paling kecil dan harusnya rewardnya lebih besar adalah Akra, karena dia candlenya baru naik sekali gitu dibanding yang lainnya. Gitu ya. Oke, Akra saya rasa cukup, kita langsung aja ke Era. Era ini sektor retail, ini setiap hari sih saya mungkin teman-teman capek ya, setiap hari itu saya di grup itu paling yang kebanyakan rekomendasi ya Aces, Era, terus kemarin sempat LPPF, terus MAPI gitu ya. Jadi saham-saham retail sih, karena memang yang saya amati yang lagi bullish di IHSG ini di sektor retail gitu. Sektor bank juga bullish, cuman ya sudah mungkin kalau teman-teman scalping ya sudah nggak dapat momentumnya karena udah naik terus gitu. Tapi sektor retail masih baru mulai bullish gitu.
Nah, ini kita lihat ERA juga hari ini lumayan menarik ya. Sepanjang sesi memang dia bergerak di range 500 dan sesi 2 langsung dia naik sampai 5% ya ke 525 gitu loh. Nah, ini dia tutup di resist pas ya. Seharusnya dia kalau semisal closingnya di atas 520 akan sangat bagus. Nah, tapi ini pas di resist ya, kita lihat besok lah untuk ERA. Di sini ERA kalau kita lihat secara eh, resist dia akan bergerak ke sini ya. Ini 520 harus lewat besok, terus dia akan bergerak ke 540. Jadi ya 20 poin lagi berarti rewardnya sekitar 4%. Dan kalaupun dia koreksi atau turun, dia akan bergerak ke range area 510 sampai 500 ya. Saya pikir dia akan bergerak ke 500 karena seminggu terakhir bolak-balik ke harga ini gitu loh. 500 510 dengan support terjauh dia di 480 gitu ya. Jadi ya teman-teman kalau sekarang harganya 520, besok rame bisa di scalping. Kalaupun misalnya berbalik arah, stop lossnya ya di 510. Ya paling jauh ya 500 gitu ya untuk stop lossnya. Oke. Ini masih strong ya, ini masih strong uptrend. Nah, mungkin bagi teman-teman ngelihat era ini udah tinggi mas, karena kalau kita lihat memang ini udah jauh sekali pergerakannya dari 400 ke 520 ya. Tapi kalau teman-teman compare dengan chart weekly, era ini malah baru bullish gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat aja nih chart weekly sebelumnya di tahun 2020 ketika Covid, ketika dia bergerak candlesticknya di atas MA5 weekly, nah dia akan bergerak di atas MA5 weekly terus. Nah, nyaris dia nggak pernah turun di bawah MA20 weekly. Dan kalau kita lihat selama dia downtrend dari harga tertinggi 2021 di 725, dia turun selalu di bawah MA20 weekly. Dan untuk pertama kalinya si era ini dia bergerak di atas MA20 weekly. Ini terjadi di bulan Januari. Nah, ini menandakan dia sebetulnya strong uptrend. Ya, kita nggak tahu, bisa juga dia ke depan dia juga masih bergerak uptrend ya, masih bergerak uptrend ke atas. Nah, kita nggak tahu, mungkin bisa juga dia polanya seperti ini gitu loh. Tapi sebelum dia uptrend ke sini ya pasti dia ada koreksi-koreksi wajar setiap harinya gitu loh. Itu ya. Oke, itu mengenai era. Kita langsung aja lanjut ke saham berikutnya ya. Oke, saham berikutnya LPPF, masih sektor retail. Ya, LPPF ini kita lihat memang downtrend kemarin, juga downtrend parah ya. Kalau kita lihat di tahun 2022 tertingginya di 6.500, sempat kemarin ngedrop ke sini ya, terus kemudian ngedrop lagi, dan ini sudah kelihatan mulai uptrend, dan ini sudah mau membentuk pola double top di sini. Di sini ada resist kuat di sekitar 500 ya. Jadi saran saya untuk LPPF besok masih ada kemungkinan di upset untuk ngetes di 5.300-an di sini ya. Nah, namun kalau misalnya 5.300-an dia 525 ya tepatnya, kalau dia gagal breakout, saran better mungkin di take profit dulu aja ya, karena kalau dia kena sini kemudian terkoreksi, dia akan confirm bentuk pola double top dan seharusnya nanti dia akan koreksi kembali gitu ya. Dari sisi MACD dia masih strong, masih positif. Dari sisi RSI momentum dia juga masih strong ya, masih ada potensi kenaikan aset. Nah, kalau kita lihat secara chart weekly, justru di sini malah MACD-nya baru golden cross, baru akumulasi. Jadi kalau saya melihat saham ini masih punya kans potensi upside yang lebih besar ya kalau kita melihat secara weekly. Jadi masih seharusnya sih
resisten ini bisa ketembus ya. Kalau kita lihat secara MACD-nya ini dia baru golden cross ya, harusnya bisa ketembus. Namun kita nantikan saja ya untuk LPPF ya. Jangan lupa biasanya menjelang hari raya nanti kayaknya sekitar bulan April ya, saya lupa. April nanti otomatis saham-saham yang retail seperti S Hardware, LPPF, kemudian MAPI, kemudian ERA juga akan rame ya karena mendekati hari raya gitu ya. Oke, saya rasa LPPF cukup, kita langsung aja ke MTEL. Nah, MTEL ini, Mitratel ini grupnya Telkom ya, memang gerakannya cenderung aneh sih menurut saya karena nggak sesuai dengan fundamentalnya sih kalau saya lihat, karena fundamentalnya bagus tapi ya chartnya di sini-sini aja. Nah, kalau kita melihat memang kemarin sempat downtrend, ini downtrend lagi, dan ini sudah mencoba untuk ngetes di atas MA20 daily, dan kemungkinan ini besok kalau misalnya masih lanjut naik dia akan golden cross secara moving average MA5 dan MA20. Dan kalau kita lihat secara MACD dia juga masih strong naik ya, masih positif menunjukkan fase akumulasi. Terus kemudian kalau kita lihat secara resist, dia sebetulnya pas ya, tutup di resist 700 ya, pas. Jadi kalau misalnya besok bisa lewat dari 700, kemungkinan dia akan bergerak ke resist berikutnya di sini ya. Kemungkinan dia akan bergerak ke sini sekitar 725. Jadi ada potensi upside sekitar 2-3%. Tapi kalau ngelihat pola pergerakannya tiap hari, sebetulnya cari 1% aja di MTEL cukup sih gitu. Karena sahamnya kan kelihatan 5 poin gitu. Kita lihat secara bandarmologi. Nah, ini KZ akumulasi gede di sini. Kemudian yang jual HP sama U. Ya. Ini ya, asing net sell terus menerus dari tanggal 1 dari bulan Januari tanggal 18 sampai tanggal 9, dan mulai akumulasi kembali tanggal 10 bulan Februari kemarin, 3 hari terakhir. Jadi kalau kita lihat polanya ini ya, asing mulai inflow lagi ke MTEL, dan ini menurut saya bagus gitu loh. Dan jangan lupa ketika teman-teman scalping nantinya besok Rabu, selalu lihat antara yang HQ dan HK itu paling nggak minimal 50% lebih dominan yang HK dibanding yang HQ gitu ya. Dan itu kita masih bisa scalpingin. Berikutnya teman-teman cek di sini di bid overnya, kalau dia rame. Kemudian ada juga yang karakter secara bid sama over, bidnya keisi, overnya keisi, kemudian ini rame sekali diperdagangkan, ya itu juga bisa teman-teman untuk scalpingin. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya, sudah kita review semua. Malam hari ini ada Sido, ada ASLC, ada NICL, ada Energi, Akra, ERA, LPPF, dan MTEL. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semua hanya sebagai bahan edukasi dan sebagai referensi teman-teman dalam menganalisis saham. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Pasti saya akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup private, kemudian mentoring, kemudian seminar Zoom 1 bulan 3 kali. Untuk registrasinya nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.